Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang bisa melaksanakan seminar proposal hari ini, Jumat 22 Mei 2020. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Amir Fitriati MPD, selaku dosen penguji seminar proposal, perkenalkan diri saya Yuliana, NIM D97217121. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kreativitas Kerajinan Mozaik dengan Metode Outdoor Learning Siswa Kelas 3 di MI Miftahul Ulum 2 Parengkutan. Ada beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan dalam seminar proposal kali ini, yaitu pendahuluan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul dalam proposal ini. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori, dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian atau metode yang saya ambil dalam penelitian ini. Langsung saja masuk dalam bab 1, yaitu pada latar belakang penelitian. Pendidikan memiliki peranan penting dalam pengembangan potensi kreatif yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Peserta didik perlu mendapat bimbingan yang tepat, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat mengembangkan potensi dan kemampuan secara optimal. Namun, saat ini sedikit peserta didik di kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Parengkutan yang kurang berani dalam menuangkan ide kreatifnya terhadap hasil karya yang dihasilkannya. Peserta didik hanya meniru apa yang telah dicontohkan oleh guru daripada imajinasinya atau idenya sendiri. Siswa masih takut untuk mengkreasikan atau memvariasi hasil karyanya sesuai idenya masing-masing. Dan siswa takut dalam membuat karya serta merasa takut jika hasil karyanya itu tidak bagus. Kemudian, aturan yang mengharuskan peserta didik untuk belajar di dalam ruang kelas, peserta didik tidak memperhatikan materi apa yang telah dijelaskan oleh guru. Metode diterapkan tidak sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik cenderung aktif dan lincah saat proses pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang sibuk dengan urusannya masing-masing, seperti bermain dengan teman sebangku, mengelilingi ruang kelas, dan tidak sedikit siswa yang keluar kelas sebelum proses pembelajaran berakhir. Proses penugasan tertulis serta pembelajaran yang konstan, tidak adanya speaking, dan kebebasan peserta didik dalam bergerak menyebabkan peserta didik jenuh dalam belajar di ruang kelas. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kreativitas membuat kerajinan mozaik siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Parengkutan. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran kerajinan mozaik dengan metode outdoor learning siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Parengkutan. Yang ketiga, bagaimana peningkatan kreativitas siswa dalam kerajinan mozaik dengan metode outdoor learning siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Parengkutan. Masuk ke bab 2, yaitu kajian teori.
Berikut kajian teori yang saya ambil dari berbagai sumber, yakni terdiri dari yang pertama ada kreativitas, kemudian ada mozaik, kemudian ada metode outdoor learning. Nah, dari kreativitas itu ada beberapa subjudul lagi, yaitu yang pertama definisi dari kreativitas, kemudian yang kedua ciri-ciri kreativitas, kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mendukung kreativitas, kemudian yang terakhir faktor yang menghambat kreativitas. Nah, selanjutnya yakni dalam judul mozaik, di situ juga ada beberapa subjudul yang terdiri dari yang pertama adalah pengertian mozaik, yang kedua adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan mozaik, kemudian manfaat dari mozaik. Nah, yang ketiga yaitu metode outdoor learning. Nah, di metode outdoor learning ini juga ada beberapa subjudul lagi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari metode pembelajaran, kemudian pengertian dari outdoor learning, langkah-langkah metode outdoor learning, kemudian ada kelebihan ke dalam bab 3 yaitu metodologi metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas dengan metode outdoor learning. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai koreksi dan tindakan terhadap proses pembelajaran di kelas, yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam kerajinan mozaik kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Perengwetan. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang dimulai dari melakukan tindakan, melaksanakan observasi terhadap tindakan, serta melakukan refleksi. Refleksi ini berupa perenungan terhadap perencanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh itu sesuai prinsip umum penelitian tindakan kelas, di mana siklus yang akan dilakukan yaitu secara partisipatif. Kemudian selanjutnya itu ada setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di MI Miftahul Ulum 2 Perengwetan yang terletak di Desa Perengwetan, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Adapun subjek dari penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Perengwetan tahun ajaran 2020. Subjek dari penelitian ini ada 14 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Pemilihan subjek peserta didik kelas 3 ini berdasarkan permasalahan yang telah penulis temukan saat observasi. Selanjutnya yaitu variabel yang diselidiki. Jenis variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas atau biasa disebut dengan variabel X dan variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel Y. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah metode pembelajaran outdoor learning dengan model pembelajaran yang diterapkan, yaitu CTL atau Conceptual Teaching and Learning. Dalam penelitian ini, variabel Y-nya atau variabel terikatnya ialah kreativitas kerajinan mozaik. Selanjutnya, yaitu rencana tindakan. Ada 4 tahapan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan, kemudian yang ketiga tahap observasi, lalu yang terakhir adalah tahap refleksi.
Nah, adapun prosedur penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, perencanaan ya. Di dalam perencanaan, peneliti itu menyusun rencana dengan rancangan tindakan yang akan dilakukan pada proses penelitian, yaitu peneliti menyusun lembar observasi siswa. Peneliti menyiapkan alat dan bahan untuk kerajinan mozaik, serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan ini, peserta didik melakukan teknik mozaik dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mempersiapkan desain motif, menyiapkan alat dan bahan, kemudian teknik penempelan, dan penyelesaian akhir. Yang mana proses pembelajaran yang dilakukan ini ialah dengan menggunakan metode outdoor learning dengan menerapkan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Masuk dalam tahap observasi. Di sini peneliti melakukan pengamatan atau observasi mengenai kreativitas siswa saat teknik mozaik berlangsung. Mengevaluasi kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan saat peserta didik dalam melakukan teknik mozaik dan untuk mengetahui kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Peneliti mendokumentasikan aktivitas peserta didik saat berlangsungnya teknik mozaik sebagai faktor pendukung. Pada tahap refleksi ini, peneliti melakukan refleksi terhadap hasil observasi dengan tujuan memberi penilaian terhadap proses yang terjadi berkaitan dengan tindakan yang dilaksanakan. Sekarang pada tahap data dan cara pengumpulannya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan melakukan observasi dan dokumentasi saat peserta didik melakukan teknik mozaik. Adapun instrumen pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini yaitu instrumen non-tes yang berupa penilaian yang menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik. Kemudian indikator kinerja. Indikator kinerja yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah meningkatnya kreativitas teknik mozaik siswa kelas 3 MI Miftahul Ulum 2 Perengwetan setelah menerapkan metode outdoor learning dengan menggunakan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kemudian sebagai ukuran keberhasilan dilakukannya penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk mengetahui terjadinya perubahan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian tim peneliti dan tugasnya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti bertindak sebagai pengamat sekaligus memberi tindakan. Peneliti sebagai pengamat yaitu peneliti mengamati aktivitas peserta didik itu sendiri saat proses pembelajaran, yaitu saat teknik mozaik berlangsung. Kemudian yang dimaksud dengan peneliti sebagai pemberi tindakan, yakni peneliti bertindak sebagai pendidik atau pengajar yang membuat rencana pembelajaran serta menyampaikan bahan ajar selama berlangsungnya proses pembelajaran. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dan menganalisis data serta melaporkan hasil penelitian. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Demikian presentasi seminar proposal saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.